Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kepada kita firman untuk kita baca dan kita renungkan. Firman Tuhan yang kita baca diambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 asta panjangnya, seasta lebarnya, dan 1,5 asta tingginya. Haruslah engkau menyulutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati dan mengerti apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita memberikan suatu apresiasi yang sangat penting di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Musa dikaruniakan kemampuan untuk mengerti apa yang secara teknis diinformasikan, dijelaskan, disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Firman Tuhan yang disampaikan ini sangat teknis dan detail, rinci apa yang diperintahkan Tuhan mengenai meja, perangkat-perangkat yang diperlukan berkaitan dengan apa yang ada di meja perjamuan, khususnya untuk meja roti sajian, baik pinggannya, cawannya, kendinya, pialanya. Semua peralatan ini merupakan peralatan untuk ibadah yang nantinya akan dipakai oleh orang Israel, terlebih khusus oleh orang Lewi yang menjadi imam, membawa persembahan kepada Tuhan Allah. Persiapan yang begitu detail, rinci, rencana yang begitu teratur dan baik, memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa apapun yang kita lakukan perlu diatur, dirinci sedemikian detail. Karena Tuhan sendiri memang menciptakan segala sesuatu dengan rinci dan detail. Mana ada dari ciptaan Tuhan yang begitu simple dan begitu remeh untuk diperhatikan dan dipelajari. Ambil contoh, kita coba membayangkan satu bongkah batu, dan kalau kita mau pelajari, maka kita akan menemukan teksturnya, unsur-unsur kimia yang ada di batu itu, mungkin juga berbagai zat yang ada melekat pada batu itu, dan beragam informasi yang di sana. Itu baru batu. Belum lagi tanaman, tumbuhan, hewan, binatang. Lebih kompleks lagi adalah manusia. Secara detail Tuhan menciptakan itu. Dan Tuhan menata, mengatur semuanya dengan begitu baik, harmonis, menjadi satu sistem kehidupan. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah membuat meja roti sajian ini dengan rinci dan detail, bagi Tuhan itu sederhana. Bagi Tuhan itu perkara yang sangat mudah. Tetapi bagi kita yang membacanya, yang mengerjakannya, dan yang membuatnya menjadi sulit, menjadi tidak mudah. Selain ukuran yang, bahan yang diperlukan, jenis-jenis yang digunakan, hasil yang akan dicapai, ini semuanya demikian tertib teratur. Ini untuk menggambarkan begitulah seharusnya ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Begitulah seharusnya kita menjalankan kehidupan ini. Tertib teratur, rinci dan utuh.
Di ayat 30, kepada kita diajarkan suatu tujuan dari apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yaitu haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas, yaitu di hadapan. Meletakkan roti sajian. Untuk meletakkan satu bagian dari persembahan yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan, yaitu roti sajian, begitu detailnya Tuhan mengatur meja itu harus seperti apa, ukuran. Artinya di sini Tuhan tidak mau kita main-main dengan kehidupan. Semua yang kita lakukan harus mengikuti apa yang diatur oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mengendaki Musa, orang Israel, meletakkan roti sajian di atas meja itu? Tentu karena meja itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga layak, pantas untuk menjadikan tempat roti itu disajikan. Yang kedua, kita tahu roti sajian itu tentunya dibuat sedemikian baik dan dipersembahkan untuknya. Apakah dengan demikian Tuhan memakan roti itu? Apakah dengan demikian Tuhan mengendaki manusia hanya membiarkan roti itu biasa dan busuk begitu saja? Tentu tidak. Roti itu sebagai wujud dari persembahan ibadah kepada Tuhan Allah. Lalu bagaimana manusia kalau membuat apa yang diperintahkan Tuhan ini sembarangan? Selain Tuhan tidak berkenan untuk semua peralatan ini dibuat sembarangan, Tuhan juga pasti murka. Karena apa yang diperintahkan Tuhan ini bermanfaat. Agar kita terlatih di dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan rinci, utuh, dan ada kesinambungan antara satu bagian dengan satu bagian peralatan yang diberikan oleh Tuhan untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Selain itu, di sini kita bisa juga belajar bagaimana pada zaman itu, sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, peradaban dunia sudah cukup tinggi. Manusia sudah mampu mengelola sumber daya alam, baik itu pohon menjadi kayu, maupun tembaga, dan segala sumber daya alam lain untuk dapat digunakan sebagai peralatan ibadah. Dan ini bukan meniru dari peradaban kepercayaan pada zaman itu di Timur Tengah kuno, tetapi ini untuk memberikan kepada kita gambaran yang memberikan suatu pengertian bahwa keterampilan membuat meja, roti sajian, pinggannya, cawannya, kendinya, pialanya, itu keterampilan yang biasa pada zaman itu, tetapi diperuntukkan untuk yang luar biasa. Orang-orang di zaman itu bisa jadi sudah pernah membuat ini di Mesir atau di tempat lain, atau sudah mendapatkan gambaran mengenai ukuran, jenis kayu, nama kayu, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting dari sini adalah bagaimana kepatuhan Musa dan orang Israel mengikuti semua ketentuan yang Tuhan berikan. Yang terakhir, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Tuhan mengendaki suatu ketaatan mutlak, submit total. Kata haruslah, dan haruslah, ini bukan sekedar mandatori, tetapi ini uji ketaatan. Tentunya kita bersyukur kalau kita didorong oleh Tuhan untuk taat sepenuhnya. Dan kalau Musa, orang Israel, dan kita saat ini dimampukan untuk bisa menaati Tuhan, itu anugerah. Karena anugerah mendahului respon kita untuk taat, dan ketika kita bisa berespon dan menjalani ketaatan, itu pun anugerah Tuhan. Kiranya dengan renungan, pembahasan singkat ini, menolong Bapak Ibu Saudara untuk takut akan Tuhan, untuk semakin kenal Tuhan, untuk semakin taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.